Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita malam hari ini yaitu misteri rumah baru. Hari ini adalah hari pertama aku pindah dari kontrakanku yang dulu, dikarenakan jauh dari kampus. Akhirnya aku memilih untuk menyewa rumah baru. Dengan pendapatan yang pas-pasan, aku lebih memilih menyewa rumah yang terlihat tak terurus. Kebetulan sewa rumah itu jauh lebih murah dibanding harga sewa rumahku yang kemarin. Hanya berbekal uang 500.000 aku bisa mendapatkan rumah yang tergolong sangat mewah. Walaupun sedikit tak terurus dan berantakan. Aku saja heran, mengapa rumah ini terlalu murah untuk disewakan. Bukankah rumah ini besar dan luas, tapi aku akan tetap tinggal di sini berdua. Ya, selama ini aku tinggal berdua dengan teman sekampusku. Kami dari kampung yang merantau ke kota, hanya sekedar mencari ilmu dan mimpi. Rumah ini sepertinya lama ditinggalkan. Buktinya, tak ada satu barang pun yang terlihat layak untuk dipakai. Ujar Sherry, temanku. Aku hanya terdiam dengan tak menggubris omongan Sherry. Karena aku pikir memang benar, tak ada satu barang pun yang terlihat sempurna. Semuanya lapuk dan benar-benar tak bisa dipakai. Setelah membereskan ruang tamu, aku langsung menuju ruang tengah dan segera membersihkan sementara Sherry membersihkan ruang dapur. Kami memang terlihat kompak dalam hal seperti ini, hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Kami dapat beristirahat di rumah ini. Untuk sementara, rumah yang kami tempati saat ini adalah milik kami. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul jam 11 pagi. Waktunya kami pergi bekerja. Aku bekerja sebagai penjaga buku di salah satu toko buku yang terkenal di kota ini. Sementara Sherry bekerja di kafe sebagai pelayan. Dikarenakan hari ini Sherry masuk malam, jadi aku pulang kerja langsung kuliah dan pulang ke rumah. Cukup menyenangkan tinggal dan mendapatkan suasana baru di sini, di rumah baruku. Tapi karena aku termasuk orang yang cukup pemberani, walaupun sebenarnya ada hal yang aku takuti, aku tetap memberanikan diri untuk tinggal sendiri malam ini. Karena belum ada persiapan untuk pindah, jadi aku hanya punya barang seadanya untuk hari ini, seperti alat-alat masak dan peralatan untuk tidur, serta pakaian. Jadi malam ini aku hanya bisa baca buku untuk menghabiskan malam. Nah, di dalam kamar yang luas, aku merasa aneh. Aku seakan melihat sebuah sinar di pojok ruangan itu. Tepatnya di dalam lemari yang berumur sekitar 20 tahun. Karena di situ terdapat tahun yang aku rasa adalah tahun di mana lemari itu dibeli. Aku langsung menghampiri lemari itu dan membuka setiap laci yang ada. Nah, aku melihat sebuah buku yang sudah usang. Buku apaan ini? Dengan rasa penasaran, aku mengambil buku itu dan membacanya. Halaman per halaman dapat aku baca dengan sempurna. Namun saat aku membaca halaman ke-14, aku mendengar suara keributan seperti pertengkaran antara anak dan orang tuanya. Ya, seperti buku yang aku baca saat ini, buku pada halaman ke-13 yang isinya perdebatan hebat antara seorang anak dan orang tuanya. Dengan rasa yang campur aduk, aku langsung keluar kamar dan menghampiri ruangan yang menjadi sumber keributan itu.
Tapi apa yang aku dapatkan hanya keheningan, lalu apa yang aku dengar tadi entahlah. Aku sendiri saja bingung. Sambil menunggu jam 10 malam, aku pun tertidur dengan buku yang masih kupegang. Seiring berjalannya waktu, tak terasa kami sudah 2 minggu tinggal di rumah ini. Tak ada keanehan yang dirasakan Sherry, tapi aku selalu saja ada keanehan yang aku rasakan di rumah ini. Rutinitas berjalan seperti biasa, kerja, kuliah, dan pulang ke rumah. Itu aktivitas rutin aku dan Sherry. Sampai akhirnya aku lupa menceritakan hal yang aneh aku alami di hari pertama kami tinggal. Dan seperti biasa, hal yang aneh terjadi lagi saat aku membaca buku itu. Yang lebih anehnya lagi, pada setiap halaman yang aku baca seolah ada kehidupan yang ada di hadapanku dan ceritanya sama persis dengan kisah yang aku baca di buku itu. Dengan rasa penasaran, aku mencoba menonton apa yang aku lihat dan siapa dia wanita itu. Apa yang kulihat saat ini? Dia seperti bayangan menyerupai wanita yang aku kenal. Sherry. Ya, itu benar Sherry. Apa yang aku lihat saat ini petanda apa ini? Apakah benar wanita yang ada di hadapanku sekarang adalah Sherry? Aku selalu bertanya dengan orang yang ada di hadapanku, tapi mereka tidak mempedulikanku, seakan mereka tidak melihatku. Apa ini aku langsung terdiam ketika aku mendengar dialog? Aku tak akan pernah bisa berhenti mencintainya, walaupun aku telah mati. Kata-kata itu selalu kuingat, kata-kata yang membuatku bingung dan penasaran. Sekejap, pandangan di sekelilingku kembali normal saat aku menutup buku itu. Aku benar-benar tidak mengerti dengan buku. Hari ini, aku terpaksa bolos kerja dan kuliah hanya untuk melihat kejadian yang ada di buku itu. Dengan semaksimal mungkin, aku berpikir keras, apakah ada hubungannya antara rumah waktu dan Sherry. Aku akan mencoba mengungkap misteri ini dari awal. Beberapa waktu lalu Sherry mengajakku pindah rumah secara paksa. Walaupun dengan alasan tepat, tapi aku tetap saja curiga dengan dia. Aku mengenal Sherry Lavida tepat tanggal 13 Maret, 1 tahun yang lalu. Di mana tinggal itu adalah tanggal terakhir cerita di buku diary yang aku temukan itu. 13 adalah angka yang benar-benar sering muncul di buku itu. Dan yang lebih meyakinkanku adalah saat pertama aku melihat kejadian aneh itu. Tepat di saat bacaku terhenti di halaman ke-13. Apa artinya ini? Pikiranku terhenti saat HP-ku berdering dan kulihat sebuah pesan di ponselku, ternyata dari Sherry. Pesan itu berisi, "Pan, mungkin hari ini aku pulangnya agak malam, ya. Aku lembur." Itu pesan yang aku baca dari Sherry. Malam ini aku sendiri. Karena rasa penasaran yang begitu kuat, aku rela malam ini gak tidur untuk menyaksikan kejadian beberapa tahun yang lalu di rumah ini. Aku mulai membaca dari halaman 14, halaman yang kemarin sempat terhenti.